Latar belakang tren dari lingkungan makro. Lingkungan makro mengambil perspektif yang luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi bisnis dan kinerjanya. Tren yang berkembang dalam lingkungan makro dapat menghadirkan peluang dan ancaman yang signifikan terhadap strategi perusahaan. Oleh karena itu, pada awal perumusan strategi apapun, berguna untuk menganalisis tren yang menjadi ciri lingkungan makro dalam dimensi yang berbeda, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan teknologi. Faktor-faktor yang disebutkan dalam 5 dimensi itu seharusnya hanya berfungsi sebagai titik awal untuk menganalisa yang cermat terhadap lingkungan makro, tapi tergantung pada industri dan negara yang dianalisis. Pentingnya dimensi ini jelas akan berbeda. Tak perlu dikatakan, pemahaman yang komprehensif tentang lingkungan makro merupakan persyaratan penting untuk perumusan strategi bisnis yang baik. Tapi pertama, pada materi analisis eksternal ini kami akan membahas tren dalam lingkungan makro tersebut. Dan lingkungan makro ini adalah memiliki faktor mempengaruhi strategis bisnis dan kinerjanya. Hal ini memiliki tujuan yang mengharuskan peluang dan ancaman dalam perusahaan, maka harus adanya strategi yang kita lakukan agar stabil dalam perusahaan. Analisis yang menjadi ciri lingkungan makro tersebut ada pertama, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan teknologi. Hal tersebutlah akan menata dalam memeriksa tren di lingkungan makro. Dan di mana itu juga pengelompokannya ada 3C yang diisi dengan company, customer, dan kompetitor. Hal ini memiliki faktor-faktor yang disebutkan dalam 5 dimensi di atas. Seharusnya hanya berfungsi sebagai titik awal untuk menganalisa agar cermat terhadap lingkungan makro. Tergantung juga pada industri yang ada di analisis. Dalam salah satu inti, materi ini terdapat 5 forces oleh Michael Porter dalam meneliti struktur, industri, dan manfaatnya untuk perusahaan yang ada, yaitu yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok. Dan kelima, persaingan dalam industri sejenis. Poin ini sangat membantu perusahaan mengembangkan strategi lebih efektif dan mempertahankan kualitas dan ancaman. Ingatkan kembali, dalam 5 forces ini ada efek positifnya, yaitu interaksi yang dimana pertama, pengaturan bersama teknologi dan standar industri. Yang kedua, perkembangan bersama. Dan yang ketiga, lobby bersama. Hal ini terhubung di ketiga aspek dapat mengurangi ancaman dan resiko, meningkatkan daya saing, memperkuatkan posisi di pasar dalam menghadapi tantangan perusahaan. 4 kategori yang mencirikan pasar kerangka kerja 5 kekuatan, yaitu ada pemasok, pelanggan, pesaing, dan pelengkap. Analisis eksternal juga mendefinisikan industri, segmentasi pasar, dan menargetkan pasar di bisnis. Dalam hal ini mencakup 4, yaitu 1. Definisi industri, 2. Segmentasi pasar dalam industri, 3. Konsep dari bisnis, 4. Menargetkan pasar tertentu dalam suatu industri. Hal tadi pun berefek dengan kerangka kerja 5 kekuatan, berfokus pada aspek positif dari interaksi dan berupaya mengidentifikasi peluang untuk penciptaan nilai melalui kolaborasi. Oleh karena itu, ini memberikan perspektif pelengkap yang ditawarkan oleh kerangka kerja 5 kekuatan. Kerangka kerja adalah 4 kategori pemain yang melalui interaksi mereka mencarikan lingkungan pasar. Para pemain ini adalah 1. Pelanggan, 2. Pemasok, 3. Pesaing, dan pelengkap. Melengkapi kerangka kerja 5 kekuatan dengan koopetisian. Kerangka kerja 5 kekuatan dengan koopetisian berfokus pada potensi efek negatif yang mungkin dimiliki pelaku pasar terhadap daya tarik industri
Kerangka kerja juga memperkaya perspektif ini dengan menyoroti bahwa interaksi dengan pemain lain juga dapat berdampak positif pada profitabilitas. Interaksi tersebut yang terdapat mencakup dalam kerja 5 kekuatan kompetisian, yaitu pertama, penetapan bersama teknologi dan standar industri lainnya. Kedua, perkembangan bersama. Ketiga, lobby bersama. Jadi, cara memperkenalkan konsep kompetisian yang mengacu pada hal ini supaya bekerja sama dan bersaing satu sama lain secara sehat. Ini menggambarkan bagaimana internet memungkinkan juga menerapkan konsep semacam itu dan bagaimana hal itu mendukung interaksi yang mendasari antara bisnis dan terlibat. Berdampak pada kerangka nilai yang memungkinkan perusahaan untuk menerapkan konsep CO Opetition dengan kerangka kerja yang memperkaya perspektif ini dengan menyoroti bahwa interaksi dengan pemain lain juga dapat berdampak positif pada profitabilitas. Interaksi ini dapat mencakup 1. Peraturan bersama, teknologi dan standar industri lainnya. 2. Pengembangan bersama. 3. Lobby bersama. Dengan memperkenalkan konsep CO Opetition yang mengacu pada bisnis pada saat yang sama untuk bekerja sama dan bersaing satu sama lain. Ini menggambarkan bagaimana internet memungkinkan penerapan konsep semacam itu dan bagaimana hal itu mendukung interaksi yang mendasari antara bisnis yang terlibat. Pembahasan tadi masuk bagaimana perusahaan dapat menggunakan internet untuk menerapkan konsep CO Opetition yang menyoroti bahwa interaksi dengan pelaku lain juga dapat berdampak positif pada profitabilitas. Contoh, interaksi ini dapat mencakup kompetitor, yaitu perusahaan yang produknya melengkapi penawaran bisnis itu sendiri. Dia memiliki ide yang mendasar bahwa pelanggan lebih menghargai produk tertentu jika mereka juga dapat membeli produk pelengkap terkait dari orang lain.